Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Sawaludin Eka Saputra, berasal dari Pulau Bawean, khususnya Kecamatan Sangkapura. Pada video kali ini kami akan menyediakan sebuah konten pembelajaran ataupun edukasi bagaimana kita memanfaatkan lahan sempit dan memanfaatkan barang bekas untuk dijadikan sebagai media tanam, yakni menanam dengan hidroponik. Nanti tutorialnya akan kami sediakan dari video pembelajaran ini, yakni pembelajaran tentang pendidikan lingkungan hidup, yakni karena kita melihat kondisi terutama di Pulau Bawean dengan banyaknya sampah yang menyebabkan banjir di Pulau Bawean. Kami mengusahakan bagaimana sampah tersebut, terutama sampah botol plastik, untuk diolah menjadi sebuah media tanam sehingga menjadi ramah lingkungan. Kita saksikan tutorialnya berikut ini. Kali ini saya sudah menyediakan beberapa perlengkapan untuk membuat media tanam tersebut. Ada beberapa peralatan di sini, termasuk tadi yang saya bilang botol bekas untuk dijadikan pot media tanam hidroponik sebagai media tanam yang ramah lingkungan ini. Kemudian ada solder. Nah, ini nanti fungsinya untuk melubangi bagian-bagian botol tertentu. Kemudian gunting untuk memotong botol menjadi dua bagian, dan pisau juga digunakan untuk melubangi atau memotong botol bekas tersebut. Dan kemudian kami sediakan kain bekas, terserah kain apa saja, pokoknya bekas. Kemudian intinya yang paling bagus kain flanel untuk menjadi media tanamnya. Oke, kita lanjut ke cara pembuatannya. Pertama, kita lubangi botol aqua ini di bagian atasnya. Nah, seperti ini. Terus keliling kira-kira dua lubang berkeliling di bagian atasnya. Nah, ini fungsinya untuk penyerapan air nantinya dalam penanaman. Seperti ini, lubangi saja secukupnya bagian atas. Nah, kemudian bagian tengahnya kira-kira kita lubangi juga, dua-dua juga kalau bisa. Ya, kita lubangi terus seperti ini. Mbah Dalan itu siapa? Ya, setelah selesai dilubangi, kita potong bagian tengah botol ini dengan menggunakan pisau yang telah kita sediakan. Kita tusuk. Seperti ini. Agar lebih rapi hasil potongannya, kita pakai gunting saja. Sampai keliling seperti ini. Terus sampai terpotong jadi dua, kita rapikan. Nah, seperti ini jadinya. Jangan lupa bagian tutup botol juga dilubangi untuk memasukkan potongan kain sebagai penyerapan nantinya. Jangan terlalu besar juga lubangnya, secukupnya saja. Nah, ini sudah siap.
kemudian kita potong kain bekasnya. Karena ini saya cuma buat satu saja, kita potong satu kain saja. Kita potong kain satu saja seperti ini. Nah, kemudian kainnya kita masukkan ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi tadi. Seperti ini. Dan kita tutup lagi botolnya. Ini fungsinya untuk penyerapan air ke dalam tanah dan nanti akan diserap oleh akar-akar tanaman nanti yang akan kita tanam. Jangan lupa di sini kita kasih penyangga atau potong sedikit supaya nantinya tanaman yang kita tanam itu tidak goyang ketika diisi tanah maupun diisi air. Seperti ini hasilnya. Potnya sudah jadi, tinggal kita melanjutkan ke step atau langkah selanjutnya. Penanaman, kita isi pot yang telah kita buat tadi yang dari bahan botol bekas dengan tanah di bagian yang ada kainnya tadi. Kita isi sampai penuh seperti ini. Kita isi terus sampai penuh. Seperti ini. Terus sampai penuh ke atas. Usahakan tanah yang kita gunakan adalah tanah sisa pembakaran kotoran hewan, agar tercampur dengan tanah jadi tanah humus supaya pertumbuhannya bagus. Nah, kita sediakan sedikit kainnya di pucuknya, kemudian cara menanamnya kita tarik sedikit biar, atau enggak kita tekan bagian kainnya di tengahnya, kemudian kita ambil bibit cabenya. Bisa kita langsung nanam juga dari biji. Nah, kita ini sudah ada bibitnya, sudah disediakan untuk ditanam seperti ini. Nah, supaya apa? Usahakan akar dari tanamannya ini menyentuh kain yang ada di bawahnya tadi yang kita sediakan. Seperti ini. Kita usahakan tambah tanah lagi biar ketutupan akar dengan kainnya. Nah, setelah itu kita simpan terlebih dahulu tanamannya. Kita isi air bagian bawah botolnya tadi. Kita isi air begini sampai keluar dari celah-celahnya, dan artinya itu sudah penuh. Seperti ini ya, selesai. Kemudian kita masukkan. Nah, fungsinya dari kain ini akan menyerap air di bawahnya menuju tanah ataupun langsung menyentuh akar dari pohon yang kita tanam di atas tadi. Oke, begitulah langkah-langkah untuk penanamannya. Inilah hasil teknik menanam tadi selama kurang lebih seminggu, dan inilah perbedaannya. Ini menggunakan karung bekas dan ini menggunakan tadi botol bekas. Padahal
usia tanamannya sama, kan tetapi hasilnya lebih cepat dari teknik tadi. Ketika habis atau udah terserap airnya ke tanah maupun ke pohonnya, kita bisa isi ulang tanpa menyiram di atasnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua untuk merawat lingkungan kita agar menjadi lebih indah dan bebas dari sampah-sampah plastik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.